inilah kan bentuk aktivitas Lo jadi orang yang kayak gitu lah. Anda. Anjing. Ini hotel punya gua. Lu Oh iya, Kenal lu, Sob. di sini. Akibat ini, Sob. Biar makin asa ini lagi. Ya lalu baru segitu doang udah naik. Bayar dulu lah ini dendanya. Brokap, Sob. Ya lu baca aja di sini berapa kenanya biasanya. 200 rebay. Nah, bego Itu banget. 300. Nih. Bener dikit apa sih lo? Lu tadi masuk gak pelajarannya si Aspet? Kagak, gue cabut gue toilet. Toilet ngapain itu? Ngintipin cewek-cewek, toilet cewek gue tadi masuk. Kriminal juga lu. Ya gila tapi dia tadi bagus dia lu nggak masuk, gua masuk ya. Aduh, nggak bener banget gue. Kenapa? Ya gimana sih gua orang otak kagak pernah belajar disuruh maju, yang ada dicitakin doang pala gua. Lah tadi gue denger-denger lu telat. Gimana? Lu masuk. Mau urusannya lain sama Bejo. Nggak becus dia udah biarin aja gua. Ya ntar paling balik sekolah gua anuin gua Lu juga kayak mendingan anak-anak. masuk bebas lah. Gua baru telat 10 menit langsung suruh push up. Pagi-pagi udah kayak binaragawan gua, tau gak sih lo? Lu kenal nggak, Nur? Siapa sih, Nur? Kayak bocah kelas 1 ya? Sokap, bro. Panggil siapa sih namanya? Wahyu ya apa? Sanwani. Oh, Sanwani. Sanwani! Hei! Sini. Bego lu. Baru minum dikit doang udah mabok. Lu duduk lu ah. Tatar nih anaknya. Duduk lu. Gua. Aduh. Pas berapa lu? Baru banget. Kelas berapa? Kalau ditanya yang keras ngomongnya. Kelas 1 nya. Ini jadi gini nih. Eh. Gua Diam lu. Urusan lu. Lu ada duit nggak lu? Halo? Duit. Ah, lu nggak usah bohong lu. Gak punya bang, bener bang. Yang bener. Goceng dah. santai bos. Lu biar asik minum dulu aja soal. Apa gak haus? Lah, air Lu kedamaian. ngelawan lagi minum lu. Minuman sehat sob, jus mengkudu. Minum lu kalau enggak lu Ya. besok nggak bisa ngeliat matahari lu. Buset. Telan nggak tahu lu ini minuman mahal. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikir Telan habisin gua nggak mau. Berani banget lu muntahin di sepatu gua. Nah. Gila lu. selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Pernah ku nantikan kamu. Ku cintakan. Gila lu makanya lu baru kelas 1 lu jangan making. Enggak, gua gini deh, ini mabukan gua udah habis. Jadi ya lu pengertian aja lah sob. Lu anak baru di sini, lu mau aman sekolah di sini ya. Pengertian lah sama abang-abangan ya. Mana duit lu? Gak ada bang. Goceng. Ya, goceng enggak punya miskin banget lu. Gak ada bang. Nggak duit minuman gua udah tinggal segini ya. Elah ini mah gua tenggak aja lah gua habisin lah. Lu juga nggak ada duit bos. Enggak ada lah gila lo. Ya, lu kan orang kaya bos, masa nggak? Terus si bos nih habis nggak ada oplosannya bos, nggak naik, kita ini belum naik sob. Ya lah gua orang kaya kemarin gua baru nyelot duit bokap gue ketahuan. Ya mau nyelot lagi gua habis gua dibakar gua. Satu-satunya ini ya cuma dia doang. cuma bocah gembel. Beneran nggak ada duit? Gak ada bang, bener bang. Sampai ada gua periksa, ada gua ambil semua ya. Udah nggak ada dia udah ketahuan udah nggak bohong yang penting dia minum tadi. Biarin. Foto dulu sob, anggota baru. Oh, oke, diam nih gua foto ya. Gue ingetin mukanya lu besok biar kemari biar kesini lagi lo. Kalau mau sini lagi nih, kepala lu gua adu sama ini nih. Kalau nggak botolnya ngancur, kepala lu yang hancur. Oke. Ah udahlah, gue pengen cowok dulu. Nyari duit dulu gue. Ini duit bos. Gila lo. Tuh ya, bye-bye lu di sini.
iya gue mesti dapetin uang? Ah, minta nyokap jelas nggak mungkin. Aduh, sakit banget, aduh. Halo. Iya, benar. Apa? Iya. Iya, saya kesana sekarang juga, Pak. Baik, terima kasih. Pak, Bramantio, Pak. Ada apa, Bu? Ada apa sama Bram? Anak Bram tuh ada di kantor polisi sekarang, Pak. Dia dituduh menjamret dompet orang. Masya Allah. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana kalau Bram sampai masuk penjara? Apa yang harus kita lakukan nih? Tenang, Bu. Tenang. Gimana bisa tenang? Ini menyangkut nama baik keluarga kita. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu Bram masuk penjara gara-gara kasus penjamretan? Pokoknya Bapak usahakan agar Bram tidak sampai masuk penjara, apapun caranya. Iya, Bu. Pasti Bapak usahakan. Baik. Ini jelas-jelas tindakan kriminal, Pak. Saya minta pelakunya dihukum. Dan saya tidak peduli dia mana orang kaya ataupun pejabat sekalipun. Tenang, Bu. Tenang. Pokoknya kasus ini akan saya awasi terus. Kalau sampai tidak dibawa pengadilan ataupun ada upaya perdamaian, saya akan tutup. Iya, Bu. Kasus ini akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, kayak gitu saya pamit. Mas, Bu. Saya orang tua Bramantio. Bramantio terlibat kasus penjamretan, Mas. Iya, Pak. Oh, jadi ibu orang tua dari Bram? Dengar ya, Bu. Tolong ajari anak ibu menjadi anak yang benar. Jangan ajari jadi jamret. Maksud ibu apa? Jangan sembarangan nuduh ya. Saya mana tahu bahwa anak saya di luar sana. Itu artinya ibu tidak pernah mengawasi ibu. Orang tua macam apa seperti itu? Kurang ajar kamu ya. Sudah, Bu. Sudah. Jaga mulut ibu ya. Saya tuntut atas pencemaran nama baik. Tentu saja, memang kenyataannya seperti itu. Dasar anak nggak bisa diatur. Misalnya cuma bikin malu aja. Dan sekalian aja kamu jadi maling. Sudah, Bu. Sudah. Nggak baik didengar orang. Gimana nggak kesel Pak? Punya anak bukannya bisa dibanggain, malah bikin malu. Aku pernah berjalan di atas bukit, tak ada air. Lah, lu Mat, diem mana? Ini lagi dari Tuan muncul banyak banget Tuan habis camping kayaknya tuh Tuan. Kamu tuh beli kembali namanya tahu apa ada bungkusnya warna oranye pokoknya.
Bentar ya. Ada emang. Ada terus. Iya, pantesan si Bram punya kasus. Orang dia nggak pernah diperhatiin kan sama maknya. Ya kaya sih kaya, tapi ya gimana? Kalau menurut saya mah, kaya bukan ukuran ya. Yang penting anaknya kan jadi anak baik. Bener nggak Bang? Iya sih, cuma kita nggak usah ngomongin orang lain. Kita lihat diri kita sendiri aja. Kita belum tentu benar, ya kan? Ya, tapi kan ini kan fakta. Semua orang kampung juga udah tahu. Ya, gimana ya? Kan bener juga sih kata ini Neng. Kan Bu Alif udah terkenal sombong di kampung sini. Aduh, kalian ini mau apa sih ngomongin keluarga saya? Enggak nih. Aduh, mau cari perkara? Iya. Udah Bu Ida, udah nggak usah diladenin. Dasar. Udah. Orang ada kerjaan. Itu cari rebutan aja. Dasar. Kerjaan. Gosip aja. Pak, Bapak. Pak, Bapak. 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 Ada apa sih Bu pakai teriak-teriak segala? Diri. Ibu mau duduk. Gimana usaha Bapak? Udah berhasil ngomongin polisi yang akan membebaskan Bram? Ibu ini nganggap masalah kayak ngebalikin tangan. Ini bukan masalah sepele Bu, ini masalah kriminal. Ibu nggak peduli ya, ini masalah sepele atau enggak. Ibu cuma mau Bram keluar secepatnya. Ibu malu Pak, malu. Para tetangga tuh udah pada tahu dan mereka pada ngegosipin aja itu di luar. Bukan cuma ibu yang ngalamin, bapak juga ngalamin. Bahkan ada yang nanya langsung ke bapak. Gimana coba? Pokoknya Bapak harus secepatnya urus masalah ini. Berapapun yang diminta polisi, Ibu akan membayarnya. Ngerti? Bram. Kenapa kamu tega bikin malu orang tuamu kayak gini, Nak? Kenapa? Bramantio, umur 17 tahun. Kasus apa lo di sini? Jawab. Saya terpaksa menjamret, Pak. Soalnya cuman itu satu-satunya cara saya buat dapetin uang buat minum-minum. Orang tua lo kan kaya. Kenapa nggak minta? Kenapa? Saya nggak nyangka kalau anak cowok yang saya dahului itu punya niat jahat sama saya, Pak. Tiba-tiba saja dia mendahului sepeda saya dan menjamret dompet saya. Emangnya Adi kenal sama dia? Tidak. Tapi setahu saya dia tinggal di blok tidak jauh dari rumah saya, Pak. Ya orang tua saya emang kaya, Pak. Tapi mereka pelit. Semua yang megang sama ibu saya. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi intinya lo nyari pelampiasan di luar, gitu? Ya, Pak. Lo sadar nggak kalau tindakan lo itu salah? Pertama, lo salah milih teman bergaul. Kedua, minum minuman keras. Lo tuh masih terbilang anak kecil, nggak pantas buat minuman keras.
3. Lu melakukan tindakan kriminal. Jambret. Jadi bagaimana Pak Sis? Anak saya Bram bisa keluar kan? Bukankah itu orang tua anak yang menjamret Ayu? Itu artinya ibu tidak pernah mengawasi itu. Orang tua macam apa seperti itu? Kurang ajar kamu ya. Sudah Bu, sudah. Jaga mulut ibu ya. Saya tuntut atas pencemaran nama baik. Tentu saja, memang kenyataannya seperti itu. Ini nggak boleh dibiarin. Ya, itu tergantung uang yang bakal siap. Jadi begitu. Oke, saya akan usahakan. Ya, lebih cepat lebih bagus. Baik Pak Sis. Tenang Bu, tenang. Sebaiknya kita tunggu dulu Pak Adi datang supaya semuanya jelas. Daripada ibu asal mengira begitu, apalagi mengira kalau kasus Bram itu bisa diatur. Tapi Pak, semua orang juga tahu orang yang ditemui orang tua Bram itu cowok. Itu Pak Adi datang. Apalagi dengan anak saya Bramantio Pak. Ini bukan soal Bramantio Pak, tapi ini soal laporan dari Bu Dewi selaku orang tua dari Ayu. Dia bilang melihat Bapak menemui seorang yang dikenal sebagai calo kasus. Apa benar begitu? Gak usah ditutup-tutupin Pak, ngaku saja. Jaga mulut kamu ya. Sudah Bu, sudah. Jangan saling menyalahkan. Apa benar Pak yang dikatakan Ibu Dewi? Iya Pak. Saya bilang juga apa? Pokoknya saya tidak terima kalau anak Bapak dibebaskan dari kasus itu. Saya akan tuntut. Orang tua mana Bu yang mau anaknya di penjara? Nggak ada yang mau. Coba kalau ibu jadi orang tuanya Bram. Sudah Pak, sudah. Masalah ini akan kita selesaikan baik-baik. Kita akan adakan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, serta Pak Ustadz yang saya hormati. Mohon maaf, saya selaku pimpinan kepolisian di wilayah ini mengadakan pertemuan untuk memediasi. Karena saya kira tidak ada etikat baik dari keluarga Bramantio serta keluarga Ayu untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Damai gimana Pak? Sudah jelas itu kasus kriminal. Pelaku harus dihukum setimpal. Saya tahu maksud Ibu Dewi. Semua warga negara memang harus taat hukum dan harus menerima sanksi apabila melanggarnya. Tapi Ibu harus juga paham tentang hukum pidana anak di negara Indonesia. Oleh karena itu, saya mengundang ke masyarakat biar nantinya tidak ada kesalahpahaman. Saya nggak bisa terima. Jelas-jelas orang itu telah menjamret anak saya. Kenapa harus dibebaskan begitu saja? Ibu Dewi jangan salah paham dulu. Maksud dari hukum pidana anak begini Bu, Bramantio memang tidak diproses ke pengadilan, tapi dia bisa dihukum dengan cara lain agar Bramantio merasa jerah dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maksud Bapak gimana? Anak saya mesti dihukum dengan cara apa lagi Pak? Tenang boleh, saya sudah membawa Ustadz ke sini. Siapa tahu dia bisa membantu meringankan hukuman Bram. Silakan dibicarakan. Baiklah, saran saya meninjau dari umur Bramantio yang di bawah 17 tahun tidak usah diadakan tindak pidana. Masih banyak hal lain yang bisa membuat Bramantio jerah, seperti membersihkan masjid di komplek ini. Bagaimana? Saya tidak setuju. Kenapa Bu Dewi nggak setuju? Sudah Bu, sudah. Biarkan Pak Ustadz melanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana? Keluarga Bramantio dan keluarga Ayu menerima saran saya? Mau gimana lagi? Baiklah, saya putuskan bahwa Bramantio, putra dari keluarga Pak Hadi, akan menerima hukuman untuk membersihkan masjid di komplek ini selama 3 bulan. Jika dia melanggarnya, maka hukumannya akan ditambah lagi, lebih berat lagi. Dan saya anggap masalah ini selesai. Setuju? Setuju. Tahu saya salah. Saya janji nggak bakal ulangi lagi. Pak, maaf saya Pak. Terima kasih Pak. Jenderal lagi ya. Terima kasih. Ya. Bu, saya minta maaf ya untuk segala kesalahan saya. Saya minta maaf sekali lagi karena
Sekar, Allah pasti akan tahu. Ini Mas, ada kue yang tadi Ayu bantuin Ibu bikin. Ya, makasih. Dimakan dong. Langsung cobain ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, enak. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa.